Ya pemirsa, itu tadi adalah pernyataan Joko Widodo di Barreskrim pada saat mengambil ijazahnya kembali. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusuma Negara dan tim hukum anti kriminalisasi akademi dan aktivis Herman Kadir. Selamat sore Pak Herman dan Pak Rifai. Selamat sore Mas Selamat Davi, sore, Pak Herman. ya selamat sore Mas Rifai. Baik, saya ke Pak Rifai terlebih dahulu. Pak Rifai, tadi apa saja yang disampaikan oleh Bapak Jokowi kepada Anda, kemudian juga pemeriksaannya seperti apa, pertanyaan seperti apa tadi yang dilontarkan dari penyidik? Ya, makasih Mas Davi. Jadi tadi kami pukul 9.30 mendampingi Pak Jokowi untuk memenuhi undangan penyelidikan dari Barreskrim Polri, di mana beliau telah didengar keterangannya oleh para penyelidik ya, dan telah menjawab 8 pertanyaan besar, yang kemudian dari 8 pertanyaan besar ini dikembangkan hingga 22 pertanyaan. Beliau sudah menjawab seluruhnya. Nah, termasuk pada saat akhir daripada pemeriksaan ini, ternyata kami diminta menunggu, dan ternyata ijazah yang sudah kita serahkan 2 minggu lalu, tepatnya ya, bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu, itu sudah dikembalikan tadi dan diterima langsung oleh Pak Jokowi sebagai pemilik. Jadi intinya kami memenuhi penyelidikan atas laporan dugaan ijazah palsu yang diajukan dari TPUA yang diwakili oleh Prof. Egy Sujana. Oke, Pak Rifai, tadi Jokowi juga mengatakan sebenarnya kalau ini berlanjut, sedih dan kasihan. Bagaimana Anda menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Jokowi? Ya, karena kalau dari kami, tentunya tim hukum, sejak awal kami meyakini dari fakta-fakta yang ada, saksi-saksi yang ada, termasuk kenyataan-kenyataan, dikuatkan juga oleh pihak rektorat, kami meyakini bahwa memang ijazah ini asli, benar adanya ya. Sehingga waktu diminta oleh Barreskrim pun juga kami menyerahkan secara sukarela, dan kami juga kita bekerja sama untuk bisa ijazah ini diuji secara saintis, secara laboratoris begitu ya, agar semuanya terang benderang. Nah, tapi di satu sisi memang dengan konsekuensi misalnya nanti ijazah ini dinyatakan asli, tentunya konsekuensi berikutnya adalah laporan kami di Polda ini ditindaklanjuti. Nah, inilah mungkin yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa pada intinya beliau sendiri boleh dibilang berat hati lah ya, tapi bagaimanapun juga langkah ini sudah dipertimbangkan dengan masak dan sudah dilakukan upaya hukum, dan sekarang ini tinggal kita tunggu proses lebih lanjut. Intinya begitu. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi? Artinya Pak Jokowi menunjukkan dia seorang negarawan, artinya gitu ya. Artinya apalagi perkara kita yang di Polda itu sebenarnya itu baru proses penyelidikan dan tidak ada tersangkanya, terlapornya pun tidak ada, ya. Dan lokus deliktinya pun masih keliru itu. Itu di kantor Egy Sujana di Tanah Abang, dibilang di Jakarta Selatan itu, jadi masih proses lah, jauh sekali dari proses itu. Nah, kalau memang menurut saya, kalau Pak Jokowi sebenarnya begitu dia pensiun dari presiden itu balik kembali ke Solo, itu sebenarnya sudah sangat yang tepat. Bagus menurut saya. Jadi dia sesama anak bangsa ya ngapain lagi lah kita bertikai di sini ya. Menurut saya polemik ini harus segera dihentikan. Saya setuju sekali kalau sikap Pak Jokowi seperti itu. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa seorang negarawan dia. Sebenarnya Pak Jokowi udah jadi pandito aja di Solo, itu udah bagus dia. Ke masjid aja, dia kan punya masjid besar tuh, bantuan dari Arab, kalau dari mana itu, negara Arab gitu. Sebenarnya ibadah aja, sholat itu selesai itu. Sebagai negarawan menurut saya udah benar itu. Saya merasa bahwa Jokowi harus menunjukkan bahwa dia negarawan. Ngapain lagi dia main-main ranah hukum gini, apalagi datang ke Mabes Polri, waduh. Mantan presiden udah ke Mabes Polri terperiksa lagi coba itu. Artinya, kan datang untuk mengambil ijazahnya kembali, Pak. Iya, artinya dia ijazahnya diambil kembali ya. Artinya boleh-boleh saja diambil kembali. Memang wajar karena secara hukum dia telah menyerahkan ijazah aslinya untuk dilaprim dan itu harus dikembalikan. Nanti proses berikutnya memang harus melalui
proses hasil laprim itu apa, gimana, itu yang menentukan sekali. Tapi kalau dilihat dari tadi bahasanya Pak Jokowi itu kayaknya beliau tidak melanjutkan perkara ini kan, seperti itu. Oke, sepertinya Anda tafsirkan apa yang disampaikan Pak Jokowi sepertinya tidak ingin melanjutkan perkara ini ya, Pak Iya. Herman. Oke, apakah Pak Rifai memiliki penafsiran yang sama, Pak Rifai? Justru kalau kami melihatnya begini, bahwa pertama kehadiran Pak Jokowi tadi di Barreskrim itu memang karena adanya panggilan dari penyelidik, artinya memenuhi penyelidikan yang diajukan oleh TPUA, beliau sebagai warga negara juga sebagai terlapor tentunya perlu mengikuti pemeriksaan dari Barreskrim dan memberikan keterangan sesuai apa yang diketahui. Nah, kedua terkait dengan laporan di Polda, sebenarnya bagaimanapun juga kita melihatnya adalah Pak Jokowi ini ingin mengupayakan keadilan bagi martabatnya, dan menurut saya pada saat dia melakukan upaya hukum juga sesuatu yang perlu kita hormati, karena bagaimanapun kita negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk bisa mengupayakan keadilan bagi dirinya. Nah, tapi apakah nanti ini ternyata misalnya dari Barreskrim sudah dinyatakan ijazah clear and clear, lalu LP di Polda ini lanjut terus atau tidak, memang ini semua karena delik aduan kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Kami sebagai penasihat hukum hanya lebih kepada mendampingi dan memastikan semua proses hukum berlangsung secara transparan, berimbang dan objektif. Demikian. Oke, tapi kan tadi Pak Jokowi juga sempat mengatakan katanya kasihan, kemudian juga sedih begitu. Artinya kalau tidak ingin melanjutkan kan seharusnya ya sudah tidak dilanjutkan proses ini. Semua kan terserah Pak Jokowi. Betul. Karena ini pun juga delik aduan ya. Kalaupun juga misalnya ada delik umum, Undang-Undang ITE juga sekarang ini kita mengenal konsep restoratif justice. Tapi kembali lagi, itu semua diputuskan oleh beliau. Kami sebagai penasihat hukum hanya memberikan panduan-panduan hukum agar proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan mengenai keputusan apakah ini dihentikan atau seperti apa, saya juga mengembalikan ini menunggu arah dari Pak Jokowi selaku prinsipal. Oke, Pak Herman, apa yang membuat Anda yakin jika Pak Jokowi mungkin tidak akan melanjutkan ke perkara ini? Kalau saya lihat dari bahasa dia tadi, bahasa tubuh dia itu jelas sekali. Dia kayaknya tidak mau melanjutkan perkara ini. Gitu. Apalagi ya proses-proses hukum di Polda Metro Jaya itu kan baru proses penyelidikan. Ya. Terlapor, tersangka, ini kan belum ada. Artinya juga secara hukum juga belum bisa dibuktikan secara yuridis adanya perbuatan pidana di situ gitu. Masih proses lama itu naik penyidikan karena banyak sekali alat bukti yang harus dicari ya, pertama itu. Jadi menurut saya gitu. Mungkin ini melelahkan memang. Melelahkan artinya lihat negarawan Pak Jokowi akan timbul dia mementingkan perkara ini. Itu artinya suatu hal yang luar biasa menurut saya. Ya, artinya kalau tidak dilanjutkan, kemudian menurut Anda apa tujuan yang ingin dicapai oleh tentu saja Pak Rifai dan teman-teman dan juga Pak Jokowi? Karena ini kan sudah terlanjur gaduh, jika endingnya tidak dilanjutkan akan seperti apa bacaan Anda, Pak Herman? Ya kalau saya lihat dengan dihentikannya perkara ini, laporan ini, menurut saya sudah selesai lah. Paling hanya polemik-polemik di masyarakat. Toh Dr. Tifa, Roy Suryo, itu kan mereka peneliti, menganalisa, wajar-wajar saja sebagai pengamat, mereka itu meneliti masalah ini gitu loh. Kalau menurut saya secara akademisi boleh-boleh saja, tidak dilarang oleh undang-undang. Apalagi kita ini kan ada undang-undang transparansi ya. Jadinya kan semua keterbukaan itu harus dilakukan oleh penyelenggara negara gitu. Oke, Pak Rifai, koreksi kalau saya salah. Sebelumnya Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa beliau merasa terhina atas tudingan ijazah palsu dan lain-lain. Kemudian juga ingin memberikan efek jerah kepada orang-orang yang memviralkan soal ijazah ini. Jika tadi Anda katakan restoratif justice begitu ya, ini kan tujuan-tujuan awal ini tidak tercapai, Pak Rifai. Oke, jadi pertama mungkin perlu saya luruskan sedikit bahwa tidak ada niatan Pak Jokowi untuk memberikan efek jerah atau apapun ya, karena kembali lagi
kami sudah menangani sejak 2 tahun yang lalu, di mana kami juga digugat oleh teman-teman TPUA di pengadilan, dan kami sudah hadapi perkara-perkara tersebut sampai dengan Pak Jokowi berhenti ya lengser. Nah, namun demikian ternyata lebih kurang 3 bulan setelah beliau lengser, ternyata teman-teman TPUA yang memulai membuat laporan di Barreskrim Polri. Yang tadinya kami pikir sudah selesai ya, apalagi Pak Jokowi kan juga sudah menjadi warga negara biasa, ingin kumpul dengan keluarga, mungkin aktif di kegiatan-kegiatan sosial, tapi ternyata di bulan Desember masuk laporan baru, dan saat itu Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa. Nah, sering waktu berjalan terus bergulir, membesar isu ini di sosial media, dan waktu itu kami dikumpulkan oleh Pak Jokowi diminta pertimbangan. Dan saat itu yang kita lakukan adalah 2 kali kita melakukan konferensi pers, mengingatkan bahwasanya Pak Jokowi sudah tidak lagi berpolitik, dan diberikan kesempatan lah untuk bisa di hari tuanya ini hidup tenang kan begitu. Tapi ternyata apa yang kami sampaikan tidak digubris juga, sehingga pada akhirnya kita lakukan diskusi-diskusi dan Pak Jokowi memutuskan untuk mengupayakan keadilan bagi martabatnya, nama baiknya sendiri, dan untuk itu mengupayakan laporan di Polda Metro. Jadi lebih kurang sebenarnya bagaimana Pak Jokowi ingin mengupayakan keadilan bagi dirinya, dan saya pikir apa yang dilakukan beliau sepanjang dengan cara-cara hukum perlu kita hormati bersama. Oke, baik. Itu juga yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, bagaimana prosesnya nanti di pengadilan, apakah proses ini akan berlanjut atau tidak. Kita nantikan sama-sama. Terima kasih Pak Rifai. Pak Herman juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pak Rifai. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak.